Halo semuanya, kembali lagi bersama gue si RY dan terima kasih telah mampir ke channel ini. Untuk video kali ini gue ingin membahas salah satu anime yang rilis di musim ini berjudul Tonikaku Kawaii. Dan gue sudah menonton hingga 2 episode dari anime ini. Gue berharap gue akan menonton anime ini sampai tamat tanpa nunggu 2 jadi 3 episode. Karena gue harus menonton karena ini emang seru banget gitu. Tapi gue nggak ingin membahas tentang review atau apapun dari anime ini. Yang ingin gue bahas adalah satu hal gitu loh. Kenapa ketika gue menonton anime Tonikaku Kawaii, gue malah ngerasa ini mirip dengan anime Darling in the Franxx. Ya kan? Apakah hanya gue yang berpikiran seperti itu? Ataukah gue doang yang merasa aneh? Atau gue doang yang kayaknya jago banget untuk melawan hal-hal yang tidak penting? Ya oke, di sini gue harus kasih tahu dulu ke teman-teman gitu ya. Kenapa gue berpikiran ini seperti anime Darling in the Franxx? Gue nggak berpikiran ini seperti Darling in the Franxx, tapi gue berpikiran ini seperti lanjutan anime Darling in the Franxx. Kenapa gue bilang demikian? Hal yang harus teman-teman sadari adalah ending Darling in the Franxx itu ada seorang anak yang rambutnya mirip banget dengan Nasa. Nasa itu siapa? Tokoh utama dari anime Tonikaku Kawaii gitu ya. Lalu bertemu dengan wanita berambut merah, yaitu Tsukasa. Nama lengkapnya siapa? Gue lupa. Di bawah pohon. Itu ending dari Darling in the Franxx. Dan gue merasa anak yang sedang membaca buku di bawah pohon itu adalah Nasa. Dan wanita yang bertemu dengan anak bocil itu di ending Darling in the Franxx, atau wanita yang berambut merah itu adalah Tsukasa. Gue merasa Nasa dan juga Tsukasa ini adalah reinkarnasi dari Hiro maupun Zero Two. Oke, gue lupa dengan nama tokoh utamanya ya. Tonikaku Kawaii. IndiHome. Ayo cepet dong IndiHome. Buset, IndiHome. Oke, sambil kita nunggu loadingnya lama banget. Buset, udah aduh aja. Kita lanjutkan dulu pembahasan gue. Jadi hal seperti inilah yang harus gue sadari ke teman-teman gitu ya. Gue merasa apakah ini adalah season kedua dari anime Darling in the Franxx ataukah bukan seperti itu loh. Karena kemungkinan besar anime Tonikaku Kawaii ini adalah kelanjutan langsung dari Darling in the Franxx. Dan ketika gue baca details, ini ada nama Tsukuyomi, artinya bulan ya kan, berarti nama belakang Tsukasa sebelum dia menikah dengan Yuzaki Nasa adalah Tsukuyomi. Dan bagi teman-teman yang enggak tahu anime Darling in the Franxx, nanti mereka itu endingnya akan bertempur di luar angkasa melawan sebuah bangsa bernama Firm, FIRM, yang dimana bangsa itu 60 juta tahun yang lalu pernah datang ke bumi untuk meminta kerjasama tapi ditolak oleh penduduk bumi. Lantas orang-orang yang saat itu masih tinggal itu melindungi diri dan mempersiapkan kekuatan mereka di bawah tanah seperti itu kan. Lalu 60 juta tahun kemudian itulah baru bercerita tentang bangsa dari anime Darling in the Franxx itu sendiri, yang dimana para pemimpin yang hidup di permukaan itu akan mengalahkan atau melawan pasukan-pasukan yang tinggal di bawah tanah yang disebut Klaksaur atau apalah gitu ya, gue lupa. Yang intinya adalah orang di bawah tanah itu adalah orang yang berasal dari masa lalu yang sedang melindungi diri seperti itu. Nah, dari saja gue sudah melihat sekali gitu ya, ada ikatan antara anime Darling in the Franxx dan juga Tonikaku Kawaii. Yang pertama adalah tokoh utama prianya di Darling in the Franxx itu bernama Hiro, ya kan? Ya gue nggak masalah namanya, tapi rambutnya itu berwarna biru muda kalau nggak salah inget ya, 2 tahun yang lalu gue nonton. Lantas tokoh utama wanita sorry gue haus. Enaknya susu Rias. Oke, gue lanjutin. Dan nama tokoh utama wanita di anime Darling in the Franxx adalah Zero Two, berambut merah. Dan Yuzaki Tsukasa di anime Tonikaku Kawaii itu juga berambut merah. Dan cerita ini itu berlangsung sambil menatap ke arah bulan yang berada di luar angkasa. Dan anime Darling in the Franxx juga pertempurannya ada di luar angkasa. Kita nggak tahu anime Darling in the Franxx
itu mulai setting ceritanya kapan. Tapi yang bisa gue tebak adalah di tahun 2090-an. Kalau kita melihat dari flashback Dr. Frank Werner ya, 2070 dan 2080. Dan gue masih nyari-nyari setting waktu dari anime Tonikaku Kawaii itu kapan. Bisa saja di tahun 2070-an atau 2080-an. Karena gue selama 2 episode nonton animenya tuh nggak jelas itu tanggal berapa seperti itu ya. Itu sudah menjadi jawaban yang sangat sederhana untuk menjawab pertanyaan teman-teman seputar kapankah season 2 dari anime Darling in the Franxx. Jawabannya adalah season 2-nya sudah tayang dengan judul Tonikaku Kawaii gitu ya. Dan karena dulu genrenya itu mecha dan juga drama gitu, maka diubah menjadi romance komedi yang lebih mudah dinikmati oleh banyak orang ya. Dan ini akan menjadi anime yang lumayan hype, lumayan disukai seperti kita saat menonton anime Darling in the Franxx. Dan Zero Two maupun Tsukasa itu sama-sama punya kelebihan ya. Kelebihannya adalah mereka itu kelihatan agresif gitu. Karakter-karakter yang agresif terhadap lawan jenis. Lihatlah Zero Two. Saat dia bertemu dengan hero, dia langsung bilang manggil darling, langsung ajak kimochi gitu. Sama seperti si Tsukasa gitu. Tsukasa itu dia langsung bilang, ya udah kita lebih baik kayak konsio saja daripada kita berpacaran seperti itu. Kedua karakternya sama-sama punya sifat agresif. Lalu hero itu karakternya terlalu baik ya, sama seperti Nasa. Nasa itu juga karakter juga terlalu baik gitu loh. Jadi kedua anime ini sepertinya punya kesamaan gitu. Kalau dibilang punya kesamaan, oke, no problem. Tapi apakah benar kedua anime ini itu sequel dan juga prequel, lanjutan dan juga melanjutkan? Kalau bisa kita kasih kesimpulan, apakah benar anime Tonikaku Kawaii adalah season kedua dari Darling in the Franxx ya? Jadi itu saja sih bahasan gua di video kali ini ya. Sebuah bahasan yang sangat tidak menarik dan juga penuh dengan cocok logi yang sebenarnya nggak pernah dirundingkan oleh pihak manapun. Ini hasil dari bahasanya hayalan gua yang terlalu nggak ada kerjaan banget ya. Kenapa malah bahas ginian di jam 12 malam gitu. Padahal pagi-pagi gua harus kerja gitu buat bayar hutang negara seperti itu kan. Oke, itu saja sekian dari gua. Terima kasih telah menonton. I'm CRY dan seluruh jajaran direksi dan juga keamanan di channel ini mengucapkan see you next time.